Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi bersama saya Iqbal. Dalam tayangan ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana caranya membuat pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah dapur. Bahan-bahan dasarnya mudah kita dapatkan. Pupuk organik cair ini juga dapat mampu menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, khususnya tanaman yang kita tanam secara konvensional. Nah, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang berwarna merah agar kalian mendapatkan pemberitahuan terkini apabila kami mengupload video terbaru. Dan juga like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar agar kalian menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Nah, dalam wadah yang berwarna merah muda ini kami menggunakan air cucian beras yang asalnya dari air hujan yang telah ditampung. Mengapa kami menggunakan air hujan? Karena air hujan itu memang air yang sangat bagus. Kalau menurut orang-orang, nomor 2 selain air zam-zam. Nah, itu manfaatnya. Nah, karena kita akan menciptakan yang namanya mikroorganisme atau organisme kecil. Nah, yang dibutuhkan adalah karbohidrat yang berasal dari cucian beras. Maka ini adalah sebagai makanannya, serta tidak ketinggalan makanan untuk mikroorganisme juga adalah glukosa atau bisa didapatkan dari gula merah. Ini sebagai makanan. Jadi di wadah yang berwarna hijau itu, ini adalah sisa buah-buahan yang kami dapatkan dari toko-toko, dari kios sayur. Seperti ini, ada buah pepaya, kita masukkan bersama kulitnya. Ada pisang, pokoknya buah yang berakhiran dengan huruf K, yaitu pisang busuk, pepaya busuk. Kita bisa manfaatkan, dan sumber mikroorganismenya dari sini. Jadi itu yang disebut dengan MOL, mikroorganisme lokal. Kenapa disebut lokal? Karena kita buat sendiri. Kenapa disebut mikroorganisme atau makhluk hidup atau sesuatu yang hidup dan sangat kecil? Saking kecilnya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Seperti itu. Nah, cara membuatnya kita cukup hancurkan semua saja ini. Nah, sebenarnya bisa membuat ini dengan cara di blender, bisa. Tapi karena kita tidak punya, maka kita pakai cara manual saja. Pokoknya kita hancurkan saja ini. Nah, terlebih dahulu kita masukkan ini. Nah, oke. Kita mulai, pokoknya semua kita haluskan ya. Kalau di blender ini kan gampang sekali, karena bisa juga kita tanpa dihaluskan, karena nanti ini akan terurai sendiri, cuma agak lama. Kalau kita haluskan, proses penguraiannya itu nanti sangat cepat gitu. Jadi MOL yang dibuat yang bersumber dari buah ini sangat cocok untuk tanaman khusus buah, karena dia dapat merangsang untuk mempercepat pembuahan gitu. Tapi bisa juga kita gunakan untuk tanaman yang masih remaja, karena manfaat dari pupuk organik ini adalah selain membantu proses pertumbuhan pada tanaman, dia juga mampu mengembalikan unsur hara pada tanah. Ya, jadi kalau dalam pertanian yang menggunakan pupuk kimia sintesis, sudah jarang kita dapatkan yang namanya ada mikroorganisme di dalam tanah. Contohnya saja cacing, sangat jarang kita dapatkan. Tapi ketika kita menggunakan pupuk organik ini, maka
unsur dalam tanah tadi seperti cacing pasti akan mudah kita dapatkan. Nah sahabat, begini saja sudah cukup, walaupun tidak merata, nanti dia akan terurai selama proses fermentasi. Nah, ada tadi satu yang lupa saya sampaikan, bahwa untuk buah kami juga menggunakan buah hadisa. Untuk jenis-jenis buah apa saja yang digunakan itu terserah, yang intinya buah yang kita dapatkan secara alami, yang disediakan oleh alam. Untuk takarannya tidak terbatas, intinya lebih banyak lebih bagus, karena di organik tidak mengenal yang namanya overdosis untuk takaran seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencampurkan gula merah sebagai sumber makanan untuk mikroorganisme. Ya, sumber makanannya itu adalah glukosa dengan karbohidrat. Seperti tadi yang sudah di awal dijelaskan, bahwa karbohidrat itu dipenuhi dari air cucian beras. Lebih bagusnya yang kita gunakan dengan air hujan. Gitu. Untuk melarutkannya, kita bisa saja melarutkannya langsung, atau kita bisa melarutkannya di sini saja. Nanti kita akan campur. Bisa juga kita rebus, untuk dia rebus dulu gula merahnya supaya cair. Nah, bisa juga seperti ini, tidak apa-apa. Menggunakan gula pasir juga bisa, tidak ada masalah, tapi lebih recommended gula merah. Ini mungkin ya dalam tubuh manusia juga perlu namanya gula karena dalam perut ini kan pasti akan terjadi namanya pembusukan. Bakteri-bakteri itu sangat suka dengan gula, tapi bakteri baik kan, ada juga bakteri buruk itu ya. Oke, kita langsung campurkan saja air gula merah yang dicampur dengan air hujan serta air cucian beras. Oke, kita aduk lagi. Kita aduk. Biarkan saya. Ini buah hadisa namanya. Nah, jika sudah, kita tinggal menuangkan ini ke dalam botol yang sudah kita sediakan. Dan ini botol terakhir, teman-teman. Coba langsung isi ya. Oh, op.
Oke. Masih ada lagi. Rugi ya. Kita cari dulu. Nah, sahabat, saat ini kita telah menyelesaikan proses packing, memasukkan pupuk organis cair atau mikroorganisme lokal ke dalam botol ini. Di sini kami tidak memasukkan mol secara penuh ke dalam botol, melainkan menyisakan sedikit ruang kosong di atasnya. Hal ini berfungsi untuk memberikan ruang agar gas yang nantinya terjadi pada gas yang nantinya terjadi pada proses fermentasi memenuhi ruang kosong ini. Dan selanjutnya mol ini akan kami simpan di dalam wadah yang gelap atau ruangan tertutup selama 14 hari sebagai proses fermentasi. Nah, selama proses tersebut, mol ini akan kami buka, tutup botol ini akan kami buka setiap harinya agar gas yang ada di dalam botol ini dapat keluar. Nanti kami akan buka seperti ini setiap hari. Mengapa? Kalau tutup botol ini tidak dibuka, yang terjadi adalah ledakan, sebab uapan gas yang ada di dalam karena hasil fermentasi tersebut akan memaksa botol ini untuk keluar. Seperti itu, dia akan memaksa untuk keluar, sehingga kalau botol tetap tertutup maka akan terjadi yang namanya ledakan. Seperti itu. Nah, di video ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di video selanjutnya kami akan mengajak sahabat-sahabat semua melihat proses terjadinya mol ini secara hari ke hari selama 14 hari nantinya. Sebelum itu, agar kalian mendapatkan video terbaru kami selanjutnya, silahkan subscribe video ini. Dan juga like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar.